Sore guys, Anda akan saksikan saya ini lagi berhadapan dengan showcase ini. Jadi Anda akan lihat trik las kalau ada bocor. Jadi sebelum isi front ini sudah ketahuan duluan. Ini tetap oke gas ini. Jadi ini pas warung di samping pom sehingga rame hilir mudik orang mau pulkam. Ini jadi harus dikerjakan sekarang mendadak. Tapi saya kasih trik yang cepat tapi akurat. Kalau masalah las-lasan sebelum Anda isi freon ini, kalau ada kebocoran, jadi ini mudah dan sederhana sebelum Anda melakukan isi freon. Jadi ini sudah pasti ini akurat. Jadi langkah-langkahnya Anda saksikan dari bocor kondensor sehingga ngecek, kemudian instalasi. Ini jadi pendingin soket sub tidak dingin, kemudian kipas di depan ini muter, ini pendingin. Kemudian saya akan uji ini apakah ini sebenarnya ada kebocoran. Ini memang tidak ada dingin ini. Kipas ini muter ini. Saya akan coba potong bagian filter, saya akan cabut filter. Oke. Jadi ini sumbat juga ini. Ini tidak dingin ini. Tidak dingin ini. Oke. Jadi ini tidak dingin karena sumbat di filter ini. Kompresor hidup. Di evap ini tidak dingin. Di evap tidak dingin. Oke guys, saya akan potong ini, bisa sumbat, bisa pipa kropos seperti ini. Saya ini tidak yakin, ntar saya akan singkatin lewat jalur yang berbeda ini. Jadi pipa yang ke bodi saya buang ini. Jalur pipa yang ke bodi ini jadi dari kondensor ini. Kondensor ini masuk ke pipa dari kompresor pres ini masuk ke kondensor, kemudian keluaran kondensor ini yang ini. Yang dipotong berarti ini masuk ke kondensor, keluar kondensor, masuk ke bodi dan keluar di filter. Jadi ini yang dibuang yang bodi dan yang di filter. Jadi ini dibuang. Oke, ini dipotong. Jadi yang ke bodi ini dipotong. Satu. Jadi ini sisa pipa pres dan keluarnya yang ini. Oke.
Ini murni mengambil dari pipa kondensor ini yang ditarik oleh kipas, artinya kondensor yang depan kompresor. Press. Terlalu ngepres ini, mencolokin. Ini murni dari pipa kondensor ini, yang ke bodi sudah dipotong. Oke. Ini bau oli ini, jadi saya tidak potong ini, tapi yang jelas ini yang ke bodi ini bocor. Misalkan cabut dan misalkan panasin. Jadi ini saya akan sambung. Jadi panasin dulu sebelum Anda masukin pipa sambungan ini. Jadi dikasih, tidak diamplas pun gampang. Kemudian diborak ini gampang. Oke. Misalkan jadi ini saya kasih tahu caranya ini, langkahnya. Putar maling kanan.
Ya jarum jam sing nang ruangan ngisor. Yang tengah. Ya, Paling kanan pol apa kiri? kanan pol. Jarum jam. Ya. Ya. Oke. Saya akan las dengan sebuah borak. Dan ngelas seperti ini, yang dikasih borak ini bukan tembaganya ini, yang dikasih borak, kemudian dipanasin duluan ini justru yang pipa kondensor besi ini. Jadi yang ditimpa borak dan dipanasin duluan. Tembaga mah gampang, belakangan ini mudah. Oke, kemudian sambil borak sambil tempel kawat lasnya. Kalau leleh nempel kayak cair berarti ini sudah makan, ini bahasanya ini sudah menyatu ini. Kemudian tinggal digeser ke kanan supaya lari ke si tembaga dan dikasih borak. Ini sudah karatan pun ini aman ini kalau model ngelas seperti ini. Saya kasih contoh seperti ini. Jadi seperti itu langkahnya. Kalau misalkan dilihat ini kurang rapet, gampang sebenarnya. Ini caranya ini. Pada saat ini sudah pasti lengket karena ini cair. Pada saat leleh, Anda mundurin dan supaya ini numpuk di pas sambungan. Jadi langsung rapet. Nah, kalau sudah numpuk di posisi sambungan, Anda tarik apinya ini. Seperti itu. Jadi numpuk pas di sambungan. Oke. Kalau seperti ini dicolokin lagi bahwa ini rapet apa bolong ini las-lasan saya. Ini bolong ini. Berarti saya tinggal nyambung filter dan pengisian. Ini filter aslinya. Bau oli. Kalau kompresor model ini nih, saya tidak berani ngasih metil ini termasuknya ini. Ia pun berani ini sedikit sekali. Ini sudah bolong, saya tinggal las filter. Saya cabut. Saya las filter. Las filter pun sama, ngelasnya ini bukan di filternya dulu nih, pipa yang masuk ke filter dulu yang dimerahin. Kemudian timpa kawat, las. Kalau cair ini berarti sudah tinggal nimpa
sampai dan digeser, digoyang apinya ke arah filter. Ini berarti kan sudah geser, saya goyang ini. Oke guys, jadi seperti itu, mudah. Sudah saya colokin lagi nih, takutnya sumbat. Tuh, keluar. Keluar ini. Saya tinggal ngurusin kapiler. Kapiler ini sudah karatan, ini dikerik. Debu ini karena debu. Oke, sudah bolong, ntar tinggal saya geser ke sana. Misalkan seperti ini. Seperti itu. Ambil kapiler. Ini sudah pasti bolong, jadi saya tidak ngutik-ngutik si isep ini, karena isep ini terakhir. Saya cabut, kemudian saya masukin si kapiler. Dan vakum ini.
setiap Anda ngelas di titik kondensor ini harus Anda cek bahwa ini bolong apa rapet. Ini saya baru ngelas vakum misalkan, saya akan colokin bahwa ini bolong atau tidak, ini vakum ini. Seperti ini. Dan saya tinggal ngurusin di pipa isap. Ini ada yang ngepres, jadi saya akan panjangin pengisiannya. Ini pipa pengisian. Ini masuk pas pipa 1/4 ini. Jadi seperti ini caranya, cabut dan saya akan las yang diisap. Ini pipa isap yang saya akan las. Kopi hitam bisa, Pak. Iya, kopi ireng. Jadi seperti ini, saya tinggal ngurusin isap. Ini pun harus leleh. Dah. Oke. Rapat. Ini rapat. Kemudian ini rapat. Saya akan hidupin lagi nih. Dan saya akan tes bahwa las-lasan saya ini bocor atau tidak. Kalau ini di jangan masih bocor ini bawah. Jadi cara ngetesnya, kalau masih bocor gampang tinggal las lagi. Tapi cara ngeceknya ini, misalkan saya kasih tahu ini, saya tutup,
Ini dikasih korek. Atau ini tidak mau vakum. Iya, Pak. Oke, panas. Panas ini, jadi saya dengan vakum. Kalau ini habis, ini sudah pasti las-lasan ini rapet, panas tapi ini. Oke. Las keluaran angin vakum ini semakin habis. Panas. Oke, ini habis, berarti ini rapet ini. Korek saya ini lagi error. Oke, jadi seperti itu. Kalau sudah seperti ini berarti sudah dicek semua. Jadi Anda tinggal pasang pengisian ini. Seperti itu. Oke, tinggal las pengisian dan vakum ntar kalau sudah dipasang. Jadi ini sebenarnya mudah. Saya akan las, saya cabut. Nah, ini sudah salah semua. Jadi titik ini kalau misalkan ada kesalahan, las masih bocor, ini ketahuan. Saya akan colokin lagi misalkan. Oke. Kemudian pentil ini Anda tutup dengan jempol, kemudian vakum ini harus sampai hilang angin. Habis, berarti ini tidak ada kebocoran di isap. Oke. Kemudian di sini juga ketahuan kalau anginnya cepat habis, malahan ini bocor di pres, keluarnya bukan hanya di vakum. Ini habis ini. Jadi caranya seperti itu. Oke. Oke, guys. Jadi ini sudah pasti ini vakum. Anda akan saksikan ini. Tidak bawa kipot. Ini di samping pom. Jadi ini rame ini. Kondisinya mau mudik lebaran. Ini ketahuan kalau bocor ini sudah ketahuan dari awal, dari vakum ini. Oke, jadi saya tinggal isi. Jadi caranya seperti itu. Anda tinggal pasang selang dan tinggal isi freon. Pasang selang, vakum, tutup dan isi freon. Jadi cara vakum yang cepat ini seperti ini nih. Anda pasang pengisian sudah ke selang, Anda tutup ya, kemudian dibuka. Jadi angin dari titik ini sini ini habis. Kemudian ini kalau kira-kira sudah mendekati tidak berasa sampai habis ini, Anda buka freon supaya dorong ini. Buka tuh. Oke. Kemudian ini biarin ya keluar, ini freon ini biarin keluar. Kemudian ini ditutup. Nah, ini berarti hanya freon yang keluar. Angin ini sudah ikut kedorong. Jadi seperti itu. Kalau sudah melambat, baru Anda tekan dengan tang, kemudian baru diisi. Jadi seperti itu langkahnya. Ini cepat sebenarnya.
Oke, ini sudah melambat misalkan. Saya tutup ini. Oke, sudah melambat, saya tutup dan saya las. Koreknya habis. Ini saya akan tutup dengan las. Jadi sebelum isi freon ini sudah ketahuan sebenarnya ini masalahnya ada kebocoran atau sumbat, ini ketahuan. Dan kalau ngelas vakum ini dari atas supaya turun ke bawah. Ya. Kalau sudah seperti ini, nunggu ini hitam, artinya ini sudah tidak merah lagi. Kemudian Anda buka freon, jadi tidak masih merah ini, tekan takutnya ini keluar. Jadi las-lasannya keluar karena tekanan freon. Seperti itu. Sudah saya tutup, kemudian sudah hitam, misalkan sudah agak dingin, saya baru buka freon. Seperti itu. Jadi ini gampang. Kemudian kalau misalkan dingin tidaknya atau di dalam ini dicek dingin tidaknya, ini dari tekanan 10 lebih kemudian filter anget, ini bisa tinggal dicek di evap di dalam, bisa dipastikan dingin. Jadi seperti itu. Ini sebenarnya mudah. Jadi patokan ini 10-12 ini bisa ditutup, kemudian cek di evap dinginnya seperti apa. Kalau kurang dingin pasti Anda tambahin. Oke, kalau maksimal eshingnya baru Anda tutup. Jadi ini mudah. Jadi patokannya ini tidak harus 12. Jadi cara isi freon ini tidak harus patokan 12. Kurang dingin, kalau patokannya eshing Anda tambahin freonnya buka. Kemudian kurang dingin lagi Anda tambahin lagi. Jadi ini mudah sebenarnya, ini seperti ini. Dan kalau ada kebocoran ini gampang, ini licin, ada oli. Jadi seperti itu. Oke.